Dari mana, Bu? Dari pasar, Bu. Emang jam segini masih ada yang jualan, Bu? Sudah dari pagi saya ke pasar, tapi belum dapat apa-apa. Emang susah, Bu. Udah jadi barang langka sekarang. Untungnya kemarin saya dapat sembako dari pemerintah. Enak sekali kebagian sembako. Saya dari subuh ngantri nggak dapat juga. Siang ibu-ibu. Siang, Bu. Dari mana, Bu? Habis cari beras Bu, tadi pagi saya sudah dari pasar, tapi gak ada sama sekali, padahal saya sudah keliling. Saya juga, Bu, cari beras dari pagi belum dapat. Anak saya rewel udah 2 hari Bu, gak mau makan apa-apa kalau gak mau makan nasi. Kasihan sekali anaknya, Bu. Saya ada beras dari sembako pemerintah, tapi hanya cukup untuk saya saja. Maaf ya, Bu, nggak bisa bantu. Gak apa-apa Bu, sudah. Kita cari keliling sampai ketemu. Semoga masih ada berasan yang tersisa. Iya, saya doakan ya, semoga dapat. Iya, mari, Bu. Mari. Satu tahun sejak peristiwa berdarah itu terjadi, namun belum diusut juga dengan benar apa yang sebenarnya terjadi di pemerintahan. Padahal pelakunya ada di depan mata. Sebenarnya apa yang pemerintah inginkan? Negara kita dipimpin oleh pemberontak. Aku juga nggak habis pikir, harusnya PKI segera dieksekusi mati dari tahun lalu. Dibawa kemana revolusi bangsa ini jika pemerintah mempertahankan pemberontak? Pemberontak harus dieksekusi mati, bukan diberi kursi. Maaf telat datang, aku dari tadi mencari sesuap nasi namun tidak dapat juga. Sudah makan? Belum. Sini duduklah dulu biar aku ambilkan makan. Harian ini kamu kemana saja? Seharian ini aku hanya ke pasar membantu ibu mencari beras dan menawar harga yang sangat mahal. Bagaimana keadaan di sana? Keadaan di sana sangat kacau. Para pedagang gulung tikar mengemis semakin banyak. Ibu-ibu beradu mulut dengan para pedagang untuk menawar harga yang sangat mahal dan tidak masuk akal. Ini makanlah dulu sembari berdiskusi untuk besok. Sudah pasti uang beredar sangat banyak di masyarakat, terbukti dari harga yang melambung cukup tinggi. Inflasi yang cukup tinggi, itu alasan yang cukup untuk kita melakukan demo besok. Benar, pemerintah harusnya segera bertindak. Jangan sampai diam saja menyaksikan kesengsaraan rakyat. Harus segera bersuara agar pemerintah tahu rakyatnya sedang sengsara. Banyak yang mati kelaparan. Harus beritahu yang lain kalau kita besok akan demo. Betul, sehabis dari rumahmu, aku akan memberitahu yang lain untuk demo besok. Kanlah, belum tentu besok kita akan menemukan sesuap nasi. Berbicara baik-baik, dengarkan suara kami, dengarkan suara rakyat. Kami sangat mencintai tanah air. Kami tidak ingin tanah air dikuasai oleh pemberontak. Pemberontak tidak pantas berada di pemerintahan. Kami sangat mencintai tanah air Indonesia, walaupun melindungi negara yang baru merdeka. Kami hidup hanya layak. Kami tidak ingin hidup tidak kembali. Padahal kami sudah merdeka dari negara. Dengarkan suara kami, dengarkan suara rakyat. Kami berhak bersuara untuk pemerintahan. Selesaikan revolusi bangsa ini dengan baik. Bagaimana ini, Bung? Rakyat sudah semakin gencar melaksanakan demo. Benar, bagaimana ini Bu? Inflasinya terlalu tinggi, terlalu seru untuk mengatasinya. Jika diam saja, maka rakyat akan terus memberontak. Segera mengeluarkan kebijakan agar masalah ini teratasi. Hai para kaum komunis, hai para kaum agama, hai para kaum nasionalis, hai para kaum angkatan bersenjata. Cobalah konstruktif, jangan hanya menuntut. Sekarang saya tantang, siapa yang siap menurunkan harga dalam waktu tempo 3 bulan? Sekarang saya akan mengangkat kalian menjadi menteri, baik laki-laki maupun perempuan. Siapa yang siap? Angkat tangan. Membuat keputusan itu tidaklah mudah, saudara-saudara. Saya diam bukan berarti saya tidak memikirkan, tetapi saya banyak pertimbangan.
Aku di sini tidak ingin memilih jalan yang salah. Bagaimana jika kita mendengarkan rakyat dan melaksanakannya? Benar, bukankah lebih mudah menjalankan apa yang diminta? Setuju. Itu juga akan meredakan pemberontakan yang mereka lakukan. Mereka ingin membubarkan PKI. Aku tidak rela. Akulah yang mengutuskan Nasakom. Bukan baru-baru ini saja, tetapi dari tahun 20-an. Ketika aku berjuang melawan penjajahan Belanda. Aku ingin menggabungkan ketiga kekuatan, yaitu agama, komunis, dan nasionalis. Aman jika aku mengadakan upacara hari ini. Aman, saya yakin akan berjalan dengan baik-baik saja. Baik, segera siapkan upacara hari ini. Menteri yang disempurnakan lagi. Mereka tetap PKI. Tidak berhak berada di pemerintahan. Menteri, PKI tidak berhak berada di pemerintahan. Bubarkan PKI. Katakan pada Presiden Soekarno, aku bisa kembali memulihkan Indonesia asalkan ada surat perintah. Berikan ini pada Presiden Soekarno. Maaf Pak, ada 3 jenderal yang ingin bertemu dengan Bapak. Siapa mereka? Basuki Rahmat, Jenderal Muhammad Yusuf, Jenderal Amir Mahmud. Baik, suruh mereka masuk. Mohon maaf Pak, situasi di Jakarta sedang genting. Kami membawa pesan dari Jenderal Soeharto. Genting, ini negara saya yang memimpin. Benar Pak, tapi aksi mahasiswa semakin besar dan dukungan terhadap Jenderal Soeharto semakin meningkat. Sini untuk meminta Bapak mengeluarkan perintah yang memberi Jenderal Soeharto wewenang untuk memulihkan keadaan. Jadi kalian ingin saya menyerahkan kekuasaan? Bukan Pak, hanya memberi mandat agar Jenderal Soeharto bisa mengambil langkah-langkah penyelamatan negara. Dan kalau saya menolak? Hanya ingin menjaga Bapak dari ancaman. Baiklah, bawa dokumen itu. Saya akan menandatangani. Semoga sejarah mencatat ini dengan benar. Pak, ini mandat dari Presiden Soekarno anak ini memiliki wewenang untuk mengambil tindakan. Baik, kita akan segera bertindak untuk mengamankan situasi. Hari ini, 11 Maret 1966, telah diberikan surat perintah dari Presiden Soekarno. Dokumen ini memberi Jenderal Soeharto kewenangan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi kestabilan negara. Namun banyak yang bertanya-tanya, apakah ini benar-benar untuk kestabilan negara atau malah awal dalam kepemimpinan Indonesia? Pak, Jenderal Soeharto telah mengambil langkah pertama. KI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Begitu cepat semuanya berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar tahun 1945, sebelum mengangkat jabatan sebagai presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya telah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pada pagi yang cerah, 9 Juli 1976,
adalah saat yang akan tercatat sebagai satu peristiwa yang besar dan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Satelit Palapa akan diluncurkan. Bapak Presiden, hari yang kita konfirmasi Pak. Satelit Palapa A1 siap diluncurkan dari Amerika Serikat. Benar Pak, ini akan menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Kita akan menjadi negara berkembang pertama yang memiliki sistem komunikasi satelit sendiri. Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi ini juga persatuan Indonesia. Dengan satelit ini seluruh pelosok Indonesia akan terhubung. Betul Pak, dengan Palapa komunikasi akan lebih lancar dan rakyat di daerah terpencil bisa mendengar suara pemerintah tanpa menekan. Saya harap peluncurannya berjalan lancar. Ini adalah langkah besar untuk masa depan. Hari ini satelit Palapa akan diluncurkan. Tepat pada waktu yang ditetapkan jam 19.30 waktu setempat bersamaan dengan jam 6.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dalam waktu 25 menit sesudah peluncuran, satelit Palapa memisahkan diri dari roket pengangkut Delta dan mulai memasuki orbit transfer. Hari ini 8 Juli 1976 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia karena satelit Palapa A1 berhasil diluncurkan dari Cape Canaveral. Luar biasa, jadi kita bisa mendengarkan siaran dari Jakarta tanpa gangguan. Nah, ini akan membuat semua daerah lebih terhubung. Tidak akan ada lagi desa yang terisolasi. Indonesia semakin maju, aku bangga menjadi bagian dari negara ini. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita mencatatkan sejarah. Dengan diluncurkannya satelit Palapa, Indonesia semakin mendekatkan jarak antar pulau dan masyarakat. Ini adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Ini baru awal, ke depan kita bisa membangun lebih banyak teknologi sendiri. Ya, Indonesia akan langkah lebih jauh. Nilai tukar rupiah anjlok dari 2.500 per dolar sekarang jadi 10.000. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisnis bermula di Thailand, lalu merambat ke seluruh Asia. Investor asing panik dan menarik dananya. Sekarang perbankan kita dalam masalah besar. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa meminta bantuan dari Anda, Pak. Mereka akan memberikan pinjaman untuk menstabilkan ekonomi kita. Di IMF, mereka pasti memberikan syarat yang sulit, tapi jika ini satu-satunya cara, kita harus melindungi rakyat. Saya minta maaf teman-teman, perusahaan kita tidak bisa sanggup bertahan, kredit bank melonjak, bahan baku mahal, kami terpaksa merumahkan sebagian besar karyawan. Jadi kita kena PHK Pak. Kami tidak punya pilihan. Kami punya keluarga yang harus diberi makan Pak. Kenapa harga beras naik lagi? Kemarin 2.000, sekarang sudah 5.000. Harga barang impor naik semua Bu, dolar naik, jadi harga itu naik. Situasi semakin sulit. Harga kebutuhan pokok melonjak. Daya beli masyarakat menurun dan banyak perusahaan yang gulung tikar. Rakyat menderita, pengangguran meningkat, sementara pemerintah terus berutang kepada IMF. Kita butuh perubahan. Pak, IMF menyetujui bantuan, tapi mereka meminta reformasi besar-besaran, mencabut subsidi, membiarkan bank-bank tutup, dan mengurangi peran negara dalam ekonomi. Kita sudah terlalu jauh untuk membunuh, kita harus memikirkan rakyat. Dan sekarang saatnya saya. Kronologi kerusuhan Mei 1998.
13 Mei 1998, Jakarta dilanda kerusuhan massa hingga 15 Mei 1998. Kawan, kita tidak bisa diam saja. Krisis ekonomi menghancurkan rakyat, harga kebutuhan pokok naik, dan pemerintah hanya memperkaya diri. Kita dipimpin oleh tangan besi. Kita harus menuntut reformasi. Benar, kita harus turun ke jalan. Turunkan Soeharto! Reformasi, turunkan Soeharto! Berikut adalah kronologi kejadian kerusuhan Mei 1998. Sekitar pukul 11.30, massa sudah berdiam dan berkumpul di area sekitar kampus hingga akhirnya bergerak pada pukul 11.30. Massa adalah mahasiswa Trisakti. Beberapa teman Trisakti sempat gugur karena ditembak mati akibat aksi damai meminta reformasi. Ribuan mahasiswa terus menuntut untuk reformasi total. Mereka menginginkan Presiden Soeharto untuk segera mundur dari jabatannya. Akibat dari kerusuhan Mei 1998 ini, kondisi pemerintahan Soeharto tidak stabil. Massa terus bergerak ke arah gedung MPR DPR dan akhirnya gedung itu berhasil dikuasai pada 18 Mei 1998. Bu, harga beras naik lagi. Saya tidak tahu bagaimana harus memberi makan anak-anak saya. Saya tahu Pak, harga naik. Saya juga saya takut saya tidak bertahan. Hancurkan barangnya, ambil barangnya semua. Bukan, ini usaha saya satu-satunya. Ini bukan yang kita inginkan. Kita hanya butuh perubahan, bukan kehancuran. Memanfaatkan keadaan ini untuk kepentingan mereka sendiri. Kita harus tetap berjuang di jalan yang benar. Dan klimaksnya di tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mundur. Dengan ini saya menyatakan mundur sebagai Presiden Republik Indonesia. Situasi semakin tak terkendali, demonstrasi besar-besaran di mana-mana. Mahasiswa menduduki DPR dan rakyat kehilangan kepercayaan. Saya sudah memimpin bangsa ini lebih dari 30 tahun. Apa kalian berpikir saya akan menyerah begitu saja? Pak, ABRI semakin sulit menahan tekanan. Banyak prajurit yang semakin ragu. Sejumlah menteri juga mengundurkan diri, Pak. Kepercayaan pada pemerintah sudah goyah. Ini bukan soal politik, ini soal harga diri bangsa. Pak, kita harus realistis. Negara ini butuh stabilitas, dan satu-satunya jalan adalah Bapak mundur dengan terhormat. Saya membangun negeri ini, saya tidak pernah menyangka bahwa hari ini akan tiba. Rakyat telah memilih jalannya, Pak. Bapak bisa pergi dengan kewajiban. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak hari ini, Kamis 21 Mei 1998.